Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kama yakhruju fi qalbi wa ma waladin yakhruju 'inda ulama haidun idza ma yatashil bi haidiha qablu wa illa fa fasadun damuha fawajibun qada sholatin wa siyam fata bidzalikal fasadi wassalam. Artinya, setelah pembahasan kemarin menerangkan darah yang keluar di antara dua anak kembar dinamakan haid kalau nyambung dengan haid yang sebelumnya, sekarang akan menerangkan darah yang keluar di waktu sakit perut akan melahirkan dan darah yang keluar bersama anak. Darah yang keluar di waktu sakit perut akan melahirkan dan darah yang bersamaan dengan bayi itu bisa dikatakan haid juga kalau nyambung dengan haid yang sebelumnya. Seperti tanggal 4 sakit perut akan melahirkan, dan sebelum itu di tanggal 1 sampai tanggal 3 ini keluar darah, yang mana ini sudah dikatakan haid, artinya nyampe 24 jam, tidak lebih dari 15 hari. Maka darah yang keluar di tanggal 4, artinya darah yang keluar di waktu sakit perut akan melahirkan dan darah yang keluar bersamaan dengan bayi itu dinamakan haid karena nyambung dengan haid yang sebelumnya. Jika tidak nyambung dengan haid yang sebelumnya, seperti di tanggal 1 sampai tanggal 3 ini tidak keluar darah, perempuan tersebut tidak keluar darah. Tiba-tiba di tanggal 4 sakit perut akan melahirkan yang disertai dengan keluar darah dan darah yang keluar bersama bayi, maka ini tidak dinamakan haid, tapi dinamakan darah fasad, darah yang rusak, artinya darah yang tidak dinamakan haid karena tidak nyambung dengan haid yang sebelumnya. Dikarenakan ini dinamakan darah fasad, maka tetap wajib melakukan sholat dan wajib melakukan puasa jika bulan Ramadan. Jadi kalau di tanggal 4 ini tidak sholat dan tidak puasa dikarenakan sakit perut, maka sholat dan puasanya wajib diqadha karena darah yang keluar di waktu sakit perut akan melahirkan. Jika tidak nyambung dengan haid yang sebelumnya, ini tidak bisa dikatakan haid. Sama dengan hukumnya darah yang keluar di antara dua anak yang kembar. Yang bisa dihukumi haid kalau nyambung dengan haid yang sebelumnya. Sudah diterangkan kemarin, karena memang ada sebagian perempuan walaupun dalam masa hamil tetap keluar darah, tetap haid. Jadi darah yang keluar di waktu hamil, kalau memang menurut penelitian, menurut kedokteran itu darah biasa, bukan disebabkan karena ari-ari ada di bawah ataupun lain semacamnya, maka tetap dikatakan haid kalau nyampe 24 jam dan tidak lebih dari 15 hari. Kalau memang disebabkan karena ari-ari ada di bawah atau penyebab kelainan yang lain, maka darah yang keluar di waktu hamil tidak bisa dikatakan haid. Kalau memang tidak ada kelainan dalam kehamilan tiba-tiba keluar darah, maka bisa dikatakan haid kalau nyampe 24 jam dan tidak lebih 12 hari. Dan kalau nyambung dengan haid yang sebelumnya, maka kembali lagi, kalau darah yang keluar di waktu sakit perut akan melahirkan dan darah yang keluar bersamaan dengan bayi, kalau nyambung dengan haid yang sebelumnya itu bisa dikatakan haid. Tapi kalau tidak nyambung dengan haid yang sebelumnya, maka tidak bisa dikatakan haid. Tetap dinamakan darah fasad yang mewajibkan tetap sholat dan puasa. Jika tidak sholat dan puasa, maka wajib diqadha. Sekarang pindah ke babun nifas. La kharijun ba'da faraghi rahimi qabla aqalli tuhri minhu fa'lami fa kharijun min ba'di dzaka haidu qabla khuruji tajibul furudu wa halawatuha idza manakiyat ba'da wiladati ila anna fasad qabla aqalli tuhri lakini sudah min adadis sittinah. Artinya, yang dinamakan darah nifas adalah darah yang keluar setelah kosongnya rahim dari kandungan, kosongnya rahim dari bayi. Bayinya sudah keluar semua, makanya darah yang keluar di antara dua anak kembar itu tidak bisa dikatakan nifas
karena di dalam perutnya, di dalam rahimnya masih ada bayi lagi. Dan yang dinamakan nifas adalah darah yang keluar setelah kosongnya rahim dari bayi. Walaupun ari-arinya belum keluar, tetap dinamakan nifas kalau bayinya sudah keluar. Jadi syaratnya darah nifas adalah darah yang keluar setelah keluarnya bayi. Misal tanggal 1 lahir, terus keluar darah, maka ini dikatakan nifas. Tapi jika setelah melahirkan tidak keluar darah sama sekali, sampai dipisah suci 15 hari ataupun lebih, bahasa suci di sini suci sama dengan tidak keluar darah. Jadi kalimat suci tidak keluar darah. Kalau setelah melahirkan tidak keluar darah sama sekali, suci. Yang mana sucinya sampai 15 hari ataupun lebih. Misal lahir di tanggal 1, tiba-tiba tidak keluar darah sampai tanggal 16, dan tanggal 17-nya baru keluar darah sampai terus darah. Maka darah yang keluar di sini tidak dikatakan nifas walaupun keluar setelah melahirkan. Karena walaupun darahnya keluar setelah melahirkan, sudah dipisah suci lebih dari 15 hari, maka darah yang keluar tidak dikatakan nifas, tapi dikatakan haid kalau nyampe 24 jam dan tidak lebih 15 hari. Jadi walaupun darah yang keluar setelah melahirkan tapi sudah dipisah suci 15 hari ataupun lebih, maka darah yang keluar setelah suci tersebut tidak dikatakan nifas, tapi dikatakan haid kalau nyampe 24 jam dan tidak lebih dari 15 hari. Terus misal memang tidak keluar darah, artinya suci, setelah melahirkan tidak keluar darah tapi tidak sampai 15 hari. Tanggal 1 melahirkan, tanggal 2 tidak keluar darah, sampai tanggal 9 tidak keluar darah, tiba-tiba tanggal 10 keluar darah. Maka yang keluar di tanggal 10 ini tetap dikatakan nifas. Kenapa? Karena walaupun dipisah suci setelah melahirkan, sucinya masih tidak sampai 15 hari. Maka darah yang keluar setelah suci tersebut tetap dikatakan nifas. Karena walaupun tidak langsung keluar darah, artinya masih dipisah suci, sucinya masih tidak sampai 15 hari. Kalau sudah sampai 15 hari seperti yang tadi, ini tidak dikatakan nifas. Tetapi walaupun ini dikatakan nifas, nifasnya di sini tidak dikatakan nifas karena di sini memang tidak keluar darah suci. Jadi ini tidak dikatakan nifas. Kalau setelah melahirkan tidak keluar darah sama sekali, tiba-tiba setelah suci, yang sucinya masih tidak sampai 15 hari keluar darah, maka yang dikatakan nifas sejak keluar darah, bukan sejak melahirkan. Tetapi walaupun nifasnya dihitung mulai keluar darah, tapi dari tanggal 2 sampai tanggal 9 ini dihitung masuk pada hitungan 60 hari, karena paling banyaknya nifas 60 hari. Jadi perempuan yang setelah melahirkan tidak keluar darah sama sekali, artinya setelah melahirkan langsung suci tapi sucinya tidak sampai 15 hari, maka dinamakan nifas sejak keluar darahnya, bukan sejak melahirkannya. Tapi walaupun nifasnya dihitung sejak keluar darah,
tapi ini termasuk hitungan 60 hari karena paling banyaknya nifas adalah 60 hari. Nifasnya dihitung, dihukumi nifas mulai keluar darah, tapi di waktu tidak keluar darah juga termasuk dalam hitungan 60 hari karena paling banyaknya nifas 60 hari. Jadi nifas tidak boleh lebih dari 60 hari. 60 hari dihitung dari kapan? Dihitung mulai melahirkan. Yang dinamakan nifas sejak kapan? Sejak keluar darah. Kalau memang setelah melahirkan tidak keluar darah sama sekali, beda. Kalau setelah melahirkan ini keluar darah, tanggal 2 sampai tanggal 3, dari tanggal 1 lahir terus keluar darah sampai tanggal 3, tiba-tiba tanggal 4 sampai tanggal 9 ini suci, tidak keluar darah, dan tanggal 10 keluar darah lagi. Maka ini dikatakan nifas juga menurut kemarin. Kalau darah kadang keluar kadang tidak, keluar lagi kadang tidak, keluar lagi, maka punya 2 qaul, sahab, akad. Menurut sahab termasuk nifas, menurut lakot dihukumi suci. Sama dengan hukumnya haid yang kadang keluar kadang enggak. Maka menurut qaul sahab, di waktu tidak keluar darah tetap dinamakan nifas. Tapi menurut lakot, yang dihukumi nifas hanya di saat keluar darah. Tapi kalau jadi hitungan pokoknya ya, hitungan 60 hari itu hitungannya sejak lahir. Hukumnya nifasnya sejak keluar darah. Jadi itu caranya kalau nifas seperti ini. Kalau setelah melahirkan tidak keluar darah sama sekali, terus keluar darah, maka yang dinamakan artinya setelah melahirkan dipisah suci. Maka kalau sucinya masih tidak nyampe 15 hari, maka darah yang keluar tetap dinamakan nifas. Beda dengan yang dipisah suci 15 hari tadi. Sudah ya ini ya, sudah paham. Sekarang suci yang tidak nyampe 15 hari. Kalau setelah melahirkan memang tidak keluar darah sama sekali seperti tadi, maka nifasnya dihitung sejak keluar darah. Tapi hitungan 60 hari tetap dihitung sejak lahir. Kalau memang setelah melahirkan masih keluar darah, tiba-tiba tidak keluar darah, tapi keluar darah lagi sebelum sucinya nyampe 15 hari, maka ini tetap dikatakan nifas. Dan di waktu tidak keluar darah, misal kelamaan ya, biasanya sih kalau orang nifas itu memang darahnya tidak terus menerus. Misal 1 hari tidak keluar, tiba-tiba keluar lagi, tidak keluar lagi. Pokoknya kalau sucinya tidak nyampe 12 hari tetap dikatakan nifas. Dan di waktu tidak keluar darah, ini menurut qaul sahab juga termasuk nifas. Menurut qaul lakot yang dinamakan nifas hanya di waktu keluar darah. Hanya di waktu keluar darah. Ini kalau yang dinamakan nifas. Ini hukum-hukum tentang nifas. Jadi hitungan 60 hari dihitung sejak lahir. Tapi nifasnya dihitung, yang dihukumi nifas mulai keluar darah. Terus kalau sejak melahirkan tidak keluar darah sama sekali sampai dipisah suci 15 hari, maka setelah itu keluar darah, maka darahnya dikatakan haid. Kalau memang tidak keluar darah sama sekali setelah melahirkan sampai dipisah suci tapi sucinya tidak sampai 15 hari, maka tetap dikatakan
nifas sejak keluar darah. Beda kalau setelah melahirkan langsung keluar darah, namun tiba-tiba kadang keluar darah, kadang tidak, kadang keluar darah, kadang tidak, maka tetap dinamakan nifas. Dan di waktu tidak keluar darah, menurut qaul sahab juga nifas, menurut qaul akad dinamakan suci. Tapi yang muktamad menurut qaul sahab. Jadi walaupun tidak di saat tidak keluar darah, tetap dihukumi nifas. Jadi hitungan 60 hari bagi perempuan yang telah melahirkan dihitung sejak melahirkan. Misal setelah melahirkan, ini sekarang contoh lain. Sekarang perbedaannya, jika setelah melahirkan tidak langsung keluar darah, artinya setelah melahirkan suci, maka kalau sucinya masih tidak sampai 15 hari, ini tetap dikatakan nifas. Dihitung nifas sejak keluar darah. Tapi di waktu tidak keluar darah, ini wajib melakukan semua pekerjaan fardu seperti sholat dan puasa jika bulan Ramadan. Kalau setelah melahirkan masih keluar darah, tiba-tiba suci dan sucinya tidak nyampe 15 hari, maka yang dinamakan nifas adalah mulai keluar darah, misal tanggal 1 keluar darah sampai tanggal 3, tanggal 4 tidak keluar darah, tanggal 5 keluar darah, terus sampai tanggal 10. Nah ini kan ada sucinya, dan sucinya tidak nyampe 15 hari, tapi setelah melahirkan langsung keluar darah. Maka di sini waktu tidak keluar darah ini mempunyai dua qaul. Tadi qaul sahab ini juga dinamakan nifas, kalau menurut qaul akad ini suci. Kalau setelah melahirkan masih langsung keluar darah. Beda dengan tidak langsung keluar darah. Kalau tidak langsung keluar darah, artinya setelah melahirkan langsung suci, tapi sucinya tidak sampai 15 hari, maka tetap dikatakan nifas. Tetapi di waktu tidak keluar darah sama sekali, ini wajib melakukan semua pekerjaan fardu. Ini perbedaan antara setelah melahirkan langsung keluar darah dan tidak langsung keluar darah. Jadi hitungan 60 hari bagi perempuan yang telah melahirkan dihitung sejak melahirkan. Misal setelah melahirkan, ini sekarang contoh lain ya, sudah dari yang tadi, kalau insya Allah sudah jelas. Kalau masih memang belum jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekarang contoh lagi, contoh pembahasan lain. Misal tanggal 1 lahir, terus keluar darah, langsung keluar darah, nifas sampai 30 hari, nifas. Tiba-tiba darahnya tidak keluar dari tanggal 1 bulan kedua setelah melahirkan, tidak keluar darahnya sampai 15 hari. Tiba-tiba keluar lagi di tanggal 16 bulan kedua, maka ini juga dikatakan apa? Haid, karena sudah dipisah suci 15 hari. Jadi darah yang keluar di dalam hitungan 60 hari setelah melahirkan, kalau sudah dipisah suci 15 hari atau lebih,
maka darah yang keluar selanjutnya sudah dikatakan haid karena sudah dipisah suci 15 hari. Kalau dipisah suci tapi tidak nyampe 15 hari keluar darah, tiba-tiba suci 4 hari, ini kan masih dalam hitungan 60 hari. Tiba-tiba suci 4 hari, lalu keluar darah lagi di tanggal 5, terus keluar darah lagi, maka ini tetap dinamakan nifas. Kenapa? Karena sucinya masih tidak sampai 15 hari dan masih dalam hitungan 60 hari. Maka darah yang keluar tetap nifas. Kalau misal nifasnya sudah 28 di bulan kedua, berarti 60 hari kurang 2 hari. Lahir di tanggal 1 bulan 1 misal. Ini bulan 2. Lahir di tanggal 1 bulan 1. Maka 60 hari di tanggal 30 bulan 2. Ternyata nyampe tanggal 28 di bulan 2 darahnya berhenti. Sampai tanggal 30 bulan 2, sampai hitungan 60 hari tidak keluar darah. Tiba-tiba tanggal 1 keluar darah lagi, maka yang keluar di sini ini tidak dikatakan nifas karena sudah ada di luar 60 hari, tetapi ini dinamakan haid karena darah yang keluar setelah hitungan 60 hari setelah melahirkan, walaupun sucinya tidak nyampe 15 hari, ini tetap dikatakan haid. Jadi darah yang keluar di dalam hitungan 60 hari setelah melahirkan, jika tidak dipisah suci sampai 15 hari, maka tetap dikatakan nifas. Tapi walaupun ada di dalam hitungan 60 hari, kalau sudah dipisah suci 15 hari, maka darah yang keluar setelahnya tidak dikatakan nifas tapi haid. Atau dipisah suci tidak nyampe 15 hari, tapi sudah di luar hitungan 60 hari, maka yang darah yang keluar setelahnya juga dikatakan haid. Paham ya? Wa huwa ghaliba fi arba'ina summa innal aksara situna yawman wa hukuman ma'abara bima dzakarnahu aqalluhu yura fil adhatin hukmun nifasi dzahara. Jadi perlu diketahui bahwa biasanya perempuan kalau nifas itu 40 hari. Kebiasaan perempuan nifas itu 40 hari. Dan paling banyaknya nifas 60 hari. Seperti tadi 60 hari dihitung sejak lahir, bukan dihitung sejak keluar darah. Dan paling sedikitnya nifas adalah 1 teteh. Ya, pokoknya keluar darah itu sudah dikatakan nifas, tidak sama dengan haid. Kalau haid kan harus nyampe 24 jam. Kalau nifas yang penting sudah keluar darah itu sudah dinamakan nifas. Tapi harus tidak lebih dari 60 hari, dan 60 hari dihitung sejak lahir, bukan sejak keluar darah. Nah, ini hukum-hukum yang berhubungan dengan darah nifas. Jika ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di komentar, baik di komentar FB atau YouTube, atau bisa langsung lewat WA pribadi. Semoga manfaat dan barokah, dan mohon maaf karena pengambilan video
banyak terjeda dengan kegiatan-kegiatan saya. Semoga manfaat dan barokah untuk semuanya. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min hali ahli nar. Nafa'anallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.